Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Evating. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa dukung aku dengan sentuh like. Tulis komentar kalian yang paling baper. Dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita romantis berikutnya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kalian langsung mendapat pemberitahuan setiap ada video terbaru. Terima kasih atas dukungannya. Selamat menikmati. Bukan Istri Bayaran, oleh Evating. Part 13. Felicia mendatangi ruang kerja Marco yang berada di lantai dasar rumah mewah mereka. Sambil mengelus perutnya yang membulat, ia mendekati Marco yang terlihat sedang berkutat dengan laptop dan kertas-kertas yang berserakan di atas meja. "Mark, sudah larut," bisik Felicia manja sambil menyentuh bahu Marco. Marco menoleh dan tersenyum tipis. Setelah kejadian Felicia pendarahan hampir 2 bulan lalu, sikap dingin Marco mulai berkurang. Walau tidak bisa dibilang hangat, setidaknya ia sudah sering tersenyum, meski hanya sebuah senyum tipis. Tapi bagi Felicia itu sudah sangat cukup. Baru jam 8, Vel. "Kenapa? Sudah mengantuk?" tanya Marco sambil menatap lembut. Sekilas ia menyentuh perut Felicia. Felicia mengangguk menjawab pertanyaan Marco. "Kalau begitu, kau tidur dulu. Sebentar lagi aku menyusul. Aku masih ada sedikit pekerjaan," kata Marco lembut, kemudian kembali menatap layar laptopnya. "Aku ingin ditemani," kata Felicia manja. Sebenarnya Felicia bukan hanya ingin ditemani. Ia ingin sesuatu dari Marco. Marco menoleh dan menatap penuh arti, membuat seluruh saraf di tubuh Felicia menggelenyar. Entah bagaimana, Felicia tahu Marco mengerti dengan keinginannya. Hasratnya. Marco merapikan kertas-kertas yang berhamburan di atas meja dan mematikan laptop. Setelah itu, berdiri dan merangkul pinggang Felicia. Kaki Marco sudah sembuh total dan bisa berjalan dengan normal. Hanya saja, akhir-akhir ini Marco terlalu sibuk hingga sering membawa pekerjaannya untuk dikerjakan di rumah. Citra tidak pernah muncul lagi. Felicia tidak tahu apa yang Marco katakan pada wanita itu beberapa waktu lalu, tapi yang jelas Felicia lega. Felicia dan Marco berjalan bersama menaiki anak tangga menuju lantai 2, tempat kamar tidur mereka yang sebelumnya berada. Setelah kaki Marco sembuh, mereka kembali ke kamar yang dulu. Begitu tiba di kamar, Felicia melangkah menuju lemari, dan meraih gaun tidur tanpa lengan berbahan lembut dan tipis. Setelah mengenakannya, ia melangkah menuju ranjang. Terlihat Marco sedang duduk bersandar di kepala ranjang. Felicia naik ke atas ranjang dan duduk di samping Marco. "Ayo baring, bukankah tadi kau bilang sudah mengantuk?" ujar Marco sambil mengajak Felicia berbaring. Felicia bergeming. Ia bersandar pada bahu Marco dan mulai mengelus dada yang bidang berotot dengan bulu-bulu menggoda itu. Seperti tahu maksud Felicia, Marco meraih dagu Felicia dan menunduk. Dalam sedetik, bibir mereka bertaut, dan cumbuan-cumbuan panas dimulai. Puncak kenikmatan dan kepuasan menanti mereka. Marco tersenyum melihat Felicia yang masih tertidur lelap di sampingnya. Sulur-sulur cahaya matahari pagi menembus gorden tipis jendela. Dengan lembut, Marco mengelus anak rambut yang menutupi wajah Felicia. Ia sangat mengerti kondisi istrinya. Akhir-akhir ini Felicia sangat manja dan sangat bergairah di atas tempat tidur. Hampir setiap malam Felicia tanpa sungkan mengajaknya bercinta. Tentu saja ini berita gembira bagi Marco. Setelah beberapa waktu lalu selalu menahan diri, sekarang waktunya ia kembali merasakan nikmatnya bercinta dengan sang istri. Marco bangun dan meraih celananya yang tergeletak di lantai. Setelah mengenakannya, ia berjalan menuju balkon. Dari jauh ia bisa melihat sebuah mobil berwarna putih terparkir di seberang jalan di depan rumahnya.
Marco menghela napas. Ia tahu pasti siapa pemilik mobil itu. Kelvin masih saja sesekali memantau Felicia. Memang sejak kasus istrinya pendarahan, Marco tahu Kelvin masih sering berusaha menemui Felicia, mengucapkan kata maaf, bahkan rayuan. Sebenarnya Marco cukup terganggu dengan tingkah Kelvin, tapi lama-kelamaan ia merasa tertantang. Tertantang untuk mengetahui, pada akhirnya siapa yang akan dipilih Felicia, Kelvin atau dirinya. Felicia tidak pernah mengatakan apapun tentang perasaannya. Cintakah Felicia padanya? Felicia bersikap manis, perhatian, terkadang seperti cemburu, tapi tak pernah ada kata cinta terucap. Mark, suara panggilan Felicia membuyarkan lamunan Marco. Marco menoleh dan berjalan kembali ke kamar. Marco tersenyum tipis pada Felicia. Senyum yang akhir-akhir ini selalu terlukis di wajahnya yang biasanya selalu dingin. Kau sudah bangun. Marco duduk di pinggir ranjang dan mengelus lembut rambut istrinya. Felicia tersenyum manis. Mark, aku ingin makan keik lapis legit, kata Felicia tiba-tiba. Marco mengerut kening. Sejak Felicia hamil, keik dan kue-kue tradisional lainnya bergiliran memenuhi lemari makanan. Mark, panggil Felicia manja sambil menyentuh tangan Marco. Ya, nanti agak siang aku suruh Asep beli. Felicia langsung cemberut dan membalikkan badan. Marco tersenyum tipis melihat tingkah istrinya. Felicia benar-benar manja. Marco tidak tahu, itu bawaan anak mereka yang sedang dikandungnya, atau memang Felicia mencuri kesempatan untuk bermanja padanya. Memang yang hamil istri Asep, celetuk Felicia dengan nada manja-manja kesal. Marco tertawa kecil. Mungkin ini rekor dalam hidupnya. Ia sangat jarang tertawa, tapi tingkah Felicia berhasil membuatnya geli. Jadi anak papa ingin papa yang beli keiknya, ya? Tanya Marco sambil meraih bahu Felicia dengan pelan hingga Felicia kembali menghadapnya. Ia mengelus perut istrinya. Felicia yang tadinya cemberut, tertawa geli. Marco menunduk dan mengecup perut Felicia. Baiklah, papa yang akan pergi membelinya. Felicia tertawa geli melihat tingkah Marco. Marco ikut tertawa kecil. Kebekuan dan kedinginan sikapnya kian mencair. Yang ia rasakan saat ini adalah perasaan lapang dan bahagia memiliki Felicia. Hampir semua wanita yang pernah menjadi kekasihnya tidak ada yang bisa membuatnya tertawa, ia selalu dengan sikap dinginnya. Tapi sekarang, Felicia telah mengubahnya. Membanjiri dirinya dengan kebahagiaan. Bersambung. Novel-novel romantis karya Eva Ting tersedia dalam bentuk PDF. Untuk pemesanan hubungi WhatsApp Eva Ting. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Jangan lupa dukung Eva Ting dengan like, komen, dan subscribe. Ikuti juga Instagram, TikTok, dan Wattpad Eva Ting. Sampai jumpa di part berikutnya. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi cerita ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari Eva Ting. Hak cipta dilindungi undang-undang. All right reserved. Cerita ini adalah fiktif. Bila ada kesamaan nama tokoh, organisasi, dan tempat kejadian, itu hanyalah kebetulan belaka. Penulis tidak berniat menyinggung siapapun.